Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3269, 3270, 3271. Ketika Dev melihat ini, dia bergegas menuju Ji Meiyan. Tapi saat ini, mata Ji Meiyan sedikit tertutup, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah. Tepat ketika Dev mendekat, kekuatan besar tiba-tiba menjatuhkannya. Binatang ilusi asal itu meraung, lalu berbalik dan lari keluar gua. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa batu yang memancarkan cahaya merah ini pastilah benda yang mengendalikan binatang ilusi asal ini. Tapi dia tidak bisa mendekat sekarang, jadi dia berteriak keras, "Nonaji, Nonaji." Dia ingin Ji Meiyan bangun dan mengambil batu itu. Tapi Ji Meiyan sepertinya tertidur, tidak ada gerakan sama sekali. Dan batu itu melayang perlahan, lalu langsung masuk ke tubuh Ji Meiyan. Saat batu itu masuk ke tubuh Ji Meiyan, aura di tubuh Ji Meiyan meledak. Aura mengamuk mulai menyapu, dan mata Ji Meiyan terbuka, tapi sekarang matanya bersinar merah. Sejumlah besar aura asal di sekelilingnya menyerbu tubuh Ji Meiyan. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Dev tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa batu itu, setelah memasuki tubuh Ji Meiyan, benar-benar dapat membuat Ji Meiyan menyerap aura asalnya. Mungkinkah hanya satu batu, dan itu memungkinkan Ji Meiyan membuka ruang asalnya dan menyadari kekuatan asalnya? Jika itu benar, maka batu ini benar-benar ajaib, dan itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tidak diketahui entah berapa lama, cahaya merah di sekitar tubuh Ji Meiyan perlahan menghilang, dan aura asalnya menjadi lebih stabil, tidak lagi mengalir deras ke arah tubuh Ji Meiyan. Aku ada apa denganku? Ji Meiyan memandang dirinya sendiri dengan heran. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan saat ini, dan ada aura tak dikenal yang melonjak di tubuhnya. Dev melihat Ji Meiyan sudah bangun, jadi dia mendekat dan berkata, "Kamu telah menyadari aura asalmu. Baru saja, sejumlah besar aura asal mengalir ke tubuhmu. Sekarang kamu dapat mencoba melihat seperti apa ruang asalmu." Setelah mendengar ini, Ji Meiyan menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya dengan sedikit ragu-ragu, dan segera terkejut bahwa ada hutan luas di lautan kesadarannya. Ini adalah ruang asal Ji Meiyan meskipun tidak sebagus galaksi alam semesta Dev, namun ruang asal Ji Meiyan ini cukup besar. Dibandingkan dengan yang ruang asal yang berupa rumah atau istana, ini jauh lebih besar. Apakah aku benar-benar memahami kekuatan asalku? Apakah aku sudah membuka ruang asal? Wajah Ji Meiyan penuh rasa tidak percaya. "Cobalah aura asalmu itu sendiri," Dev berkata pada Ji Meiyan. Ji Meiyan mengangguk, lalu menutup matanya sedikit dan mengerahkan aura asal di tubuhnya. Tak lama kemudian, seekor serigala yang mengenakan baju besi emas muncul di depan Ji Meiyan. Serigala itu meraung, memperlihatkan mulutnya yang berdarah, dan serigala yang mengenakan baju besi emas ini diubah oleh kekuatan asal jenis emas milik Ji Meiyan. Dan tampaknya prajurit serigala ini sangat kuat dan agung. Ketika Dev melihat adegan ini, dia merasa sedikit kagum. Dia tidak menyangka bahwa metode Ji Meiyan dalam mengendalikan kekuatan asal jenis logam adalah dengan mengubahnya menjadi berbagai item ofensif. Sementara kekuatan asal logam Dev lebih bersifat defensif, yang memperkuat tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Jika dipasangkan dengan asal guntur dan kilat, itu adalah pasangan yang sempurna. Namun cara mengendalikan kekuatan asal berbeda-beda, sehingga walaupun dipersepsikan sebagai kekuatan asal yang sama, cara pengungkapannya berbeda, seperti aura antara langit dan bumi. Setelah diubah menjadi kekuatan spiritual yang kelihatannya sama itu berbeda. Bagaimana dengan binatang ilusi asalnya? Ji Meiyan bertanya pada Dev. "Dia kabur, sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang," kata Dev. Setelah Ji Meiyan mendengar ini, dia segera bergegas keluar gua, diikuti oleh Dev. Begitu mereka bergegas keluar dari gua, Dev dan yang lainnya melihat binatang ilusi asal yang besar itu mengaum dengan ganas, seolah-olah mereka merasakan adanya bahaya. Ji Meiyan melambaikan tangannya, dan serigala perang lapis baja emas bergegas menuju binatang ilusi asal yang besar itu. Ji Meiyan sekali lagi meledak dengan kekuatan asal jenis emasnya, dan semua aura asal ini berubah menjadi serigala prajurit lapis baja emas, berkerumun menuju binatang ilusi asal. Meskipun serigala lapis baja emas ini tidak berukuran besar, binatang monster ilusi asal yang besar tampaknya takut pada serigala lapis baja emas ini, terus-menerus menghindari serangan dan mundur terus-menerus. Dan serigala lapis baja emas yang ganas ini membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit binatang ilusi asal itu seperti orang gila. Binatang ilusi asal itu melolong dan menjerit ketika digigit, kulitnya terkoyak, dan sejumlah besar aura asal emas berserakan. Kali ini, luka dari binatang ilusi asal belum pulih. Binatang ilusi asal semakin lemah melihat adegan ini. Dev dan Ji Meiyan sama-sama tertawa.
Tampaknya batu itu benar-benar kunci untuk mengalahkan monster ilusi asal yang besar ini. Sementara Dev dan Ji Meiyan sedang menyaksikan prajurit lapis baja emas bertarung dengan binatang ilusi asal, tubuh Qin Jingyu yang tertanam di tubuh gunung terus berkembang pada saat ini. Batu-batu di sekitarnya mulai retak dan akhirnya pecah, baru kemudian Qin Jingyu dapat melarikan diri dari gunung. Melihat binatang ilusi yang sekarat, Qin Jingyu tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Jika dia bisa membunuh binatang ilusi itu saat ini, kemungkinan besar dia akan menyadari kekuatan asalnya. Mata Qin Jingyu bersinar karena kegembiraan, palu batu di tangannya terus berputar, dia tiba-tiba melompat dan mengayunkannya ke arah kepala binatang ilusi asal itu. Baik Ji Meiyan maupun Dev tidak menyadari bahwa Qin Jingyu benar-benar telah dapat melarikan diri dari tubuh gunung dan bahkan menyerang binatang ilusi asalnya. Duar, dengan suara gemuruh yang menggelagar, binatang ilusi asal yang besar itu tiba-tiba runtuh di bawah palu batu Qin Jingyu, dan kemudian tubuhnya perlahan menghilang dan berubah menjadi aura asal yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah aura asal ini, Qin Jingyu merasakan lautan kesadarannya menjadi jelas, dan kemudian aura berbeda muncul di tubuhnya. Qin Jingyu tahu bahwa dia telah merasakan aura asalnya. Hahaha, aku merasakan aura asalku. Qin Jingyu tertawa terbahak-bahak, belum lagi betapa bersemangatnya dia. Ji Meiyan memandang Qin Jingyu dengan niat membunuh di matanya. Sekarang dia sudah merasakan aura asalnya, kekuatannya telah meningkat pesat, jadi dia berencana untuk membiarkan serigala lapis baja emas itu membunuh Qin Jingyu. Dev melihat apa yang dimaksud Ji Meiyan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang mari kita fokus menyerap aura asal itu. Saya khawatir tidak akan ada aura asal yang begitu kuat di masa depan, jadi cepatlah dan seraplah. Setelah mendengar ini, Ji Meiyan mengangguk dan mulai menyerap aura asal jenis emas. Bagaimanapun, aura asal jenis emas ini sangat kuat di seluruh gunung, seolah-olah diambil secara gratis. Setelah mereka keluar dari tanah leluhur ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengisi kembali sumber daya jenis logam itu, jadi mereka tidak dapat membuang waktu sekarang. Dev tidak ragu-ragu dan mulai mati-matian menyerap aura asal itu. Selain aura asal jenis logam, Dev juga akan menyerap aura asal lain yang sudah dia rasakan. Hanya saja waktu tidak memungkinkan. Jika diizinkan, Dev ingin tinggal di sini lebih lama, lalu menggunakan manik pengendali angin untuk mencoba memahami asal-usul elemen angin, sehingga ia juga dapat menyerap kekuatan asal elemen angin di sini. Mendengar suara keras, Ji Yue, Ji Yun dan yang lainnya berlari satu demi satu, dan monster ilusi asal kecil dibunuh oleh mereka. Ji Yun dan Ji Meiling melihat Dev dan Ji Meiyan seolah-olah sedang kesurupan, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak perempuan tertua. Ji Meiling berteriak 2 kali dengan cemas, tapi Ji Meiyan tidak merespon sama sekali. Kakak kedua, menurutku kakak perempuan tertua dan Tuan Chen tampaknya menggunakan keterampilan mereka dan menyerap aura asalnya. Kata Ji Yun setelah melihatnya. Menyerap aura asal, Ji Meiling tertegun. Kakak perempuan tertua belum membuka ruang asalnya, dia juga tidak mengerti kekuatan asalnya. Bagaimana dia bisa menyerap aura asalnya? Mungkin ruang asal itu baru saja dibuka oleh kakak tertua di sini, kekuatan asalnya baru dia sadari, jangan ganggu mereka dulu. Ji Yun menarik Ji Meiling ke samping, lalu menjaga Dev dan Ji Meiyan. Ji Yue dan Ji Meizen berlari ke sisi Qin Jingyu. Tuan Qin, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi tadi? Ji Yue bertanya dengan cemas. Dia takut jika sesuatu terjadi pada Qin Jingyu, dia tidak akan bisa menjelaskannya ke Istana Juman. Hahaha, apa yang bisa terjadi padaku? Aku sudah menyadari kekuatan asalku, kata Qin Jingyu dengan semangat. Selamat kepada Tuan Qin, sekarang Anda sudah memahami kekuatan asal Anda, mengapa Anda tidak segera menyerapnya? Waktu kita di tanah leluhur ini terbatas. Ji Meizen berkata pada Qin Jingyu. Ya, saya sangat senang sampai saya hampir lupa. Qin Jingyu mengangguk, kalian berdua lindungi saya. Saat kita keluar, sejujurnya saya akan melaporkan kepada ayah saya apa yang telah kalian berdua lakukan. Jangan khawatir, Tuan Qin. Kami 2 bersaudara, akan menjagamu dengan baik, kata Ji Yue. Segera, Qin Jingyu juga mulai menutup matanya sedikit dan menyerap aura asalnya. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, selama 2 hari, 3 pusaran terlihat jelas di atas kepala Qin Jingyu, Ji Meiyan dan Dev, terbentuk dengan menyerap aura asalnya. Hanya saja pusaran di atas kepala Dev lebih besar dan cepat, dan jelas dialah yang menyerap lebih banyak energi dari kekuatan asal itu. Lalu pusaran di atas Ji Meiyan, dan pusaran di atas kepala Qin Jingyu hanya bisa terlihat sedikit. Qin Jingyu tiba-tiba mengerutkan kening, dan perasaan menggembung terus meningkat, dia merasa kepalanya penuh, seolah-olah akan meledak. Qin Jingyu tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah, dan aura asal di udara, tanpa tarikan hisap, dengan cepat menghilang, dan kemudian menuju ke arah Dev. Tuan Qin, kamu baik-baik saja? Ji Yue melihat ini dan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, rasanya seluruh kepalaku penuh. Kata Qin Jingyu, mungkinkah Tuan Qin memiliki cukup energi asal di tubuhnya dan tidak dapat menyerapnya lagi? Ji Yue belum membuka ruang asalnya, dia juga belum memahami kekuatan asalnya, dia hanya menebak-nebak.
Bagaimana mungkin? Lihatlah, Ji Meiyan telah menyerap aura asalnya dan dia belum selesai menyerapnya. Bagaimana mungkin Tuan Qin bisa menyerap cukup banyak? Ji Meizen menunjuk Ji Meiyan tidak jauh dari sana dan berkata, dia tidak menyukai Ji Meiyan, dan sekarang Ji Meiyan benar-benar telah membuka ruang asalnya dan menyadari kekuatan asalnya, yang membuatnya semakin tidak suka, jadi dia mungkin berkata begitu. Qin Jingyu menoleh dan menemukan bahwa Ji Meiyan masih menutup matanya sedikit, dan pusaran aura asal di atas kepalanya mengalir ke tubuh Ji Meiyan. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dengan seorang wanita, Qin Jingyu berkata, saya hanya istirahat sebentar, aura asal di tubuh saya masih jauh. Setelah mengatakan itu, Qin Jingyu memasuki kondisi kultivasi lagi, menyerap aura asalnya. Tapi Qin Jingyu tidak tahu bahwa ini akan langsung membunuhnya. Beberapa jam kemudian, dahi Qin Jingyu mulai dipenuhi keringat dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ji Yue dan Ji Meizen sedikit khawatir saat melihat adegan ini. Saudaraku, apakah sesuatu akan terjadi pada Tuan Qin? Ji Meizen bertanya. Seharusnya tidak mungkin kan? Aku juga belum menyerap aura asalku. Ji Yue juga tidak mengerti, tapi saat kedua orang itu sedang mengamati Qin Jingyu tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Ji Yue dan Ji Meizen. Dia hanya mendengar teriakan Qin Jingyu, lalu dia meraih kepalanya dengan kedua tangan. Duar dengan suara keras, tubuh Qin Jingyu meledak dan darah dan daging yang berceceran membuat Ji Yue dan Ji Meizen sangat malu.